Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 10 SMA Negeri 2 Playen. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep eksponen. Jadi siapkan alat tulis kalian, siapkan buku kalian, mari kita belajar bersama. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kalian. Selamat belajar. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sesuai dengan apa yang saya kemukakan tadi, maka hari ini kita akan membahas tentang materi eksponen. Nah, sebelum materi ini tersampaikan, kemungkinan besar kalian sudah juga melaksanakan atau mengerjakan tes awal yang saya berikan sebelumnya. Untuk mengawali materi kita akan buka dengan sebuah permainan kecil, yaitu permainan tentang melipat kertas. Nah, coba dibaca dulu perintahnya di situ bahwa kalian harus menyiapkan 1 lembar kertas. Kertas sembarang, yang penting dia berbentuk persegi panjang tuh, atau mungkin berbentuk kotak persegi boleh. Nah, lalu kalian bisa melakukan lipatan-lipatan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nah, setelah itu silahkan catat apa yang kalian temukan dan kita bersama-sama akan menentukan pola dari lipatan kertas tersebut. Melakukan lipatannya nanti sederhana sekali teman-teman. Di situ nanti ada urutan lipatan ke-1, lipatan kedua, lipatan ketiga, dan seterusnya. Maka nanti yang perlu kalian lakukan adalah hanya membuat atau melipat kertas itu menjadi 2 setiap lipatannya. Misalnya ini untuk lipatan pertama, maka saya akan melipat dia menjadi 2 seperti ini. Lalu pada lipatan kedua, saya lipat dia lagi menjadi 2 lagi. Lipatan ketiga, saya lipat dia menjadi 2 lagi. Ini, dan seterusnya. Nah, pada setiap lipatan-lipatan, kalian nanti harus membuka kertas tersebut dan menemukan. Pada setiap lipatan, dia akan membentuk petak-petak yang berbeda. Petak-petak itu yang dimaksudkan adalah kotak-kotak yang terbentuk ini. Tuh. Catat apa yang kalian temukan dari kegiatan melipat tersebut. Pada lipatan pertama, kita mendapatkan bahwa kertas itu akan terbagi menjadi 2. Akan ada 2 petak di kertas. Jadi, pada lipatan pertama atau lipatan ke-1, banyak petak, di situ ada 2. Petak 1, dan ini petak 2. Pada lipatan kedua akan ada, kita hitung petaknya, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 petak. Di lipatan ketiga, maka kalian akan menemukan 2 garis ini. Sehingga banyaknya petak di sini ada 8 petak. Kita tuliskan di sini. Nah, pada lipatan keempat, maka kita akan menemukan garis seperti ini. Sehingga banyaknya lipatan di situ ada 16. Pada lipatan selanjutnya, kita akan menemukan garis seperti ini di kertas kita yang merah-merah ini. Nah, di sini kalau kita hitung lagi banyaknya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai sini, karena ke kanan 4 dan ke bawah 8, maka kita akan menemukan bahwa jumlahnya 32. Nah, sekarang kita akan melihat pola-pola dari banyaknya petak, apa hubungannya dengan lipatannya. Kita lihat. Dari banyaknya petak, dari angka 2, 4, 8, 16, dan 32, kita dapat menemukan bahwa bilangan selanjutnya atau petak selanjutnya setelah lipatan selanjutnya itu adalah 2 kali dari petak sebelumnya. Misalnya di sini tadinya 2, terus dia berubah menjadi 4, berarti 2 kali lipat. 4 berubah menjadi 8, 2 kali lipat. 8 menjadi 16 dan 16 menjadi 32. Jadi mereka prinsipnya seperti dikalikan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita bisa menuliskan awalnya kita mempunyai 2 petak, kemudian setelah itu kita kalikan dengan 2. Lalu selanjutnya dari 4,
Kita kalikan dengan 2 lagi. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita tahu bahwa oke, 2 itu sendiri. Lalu 4 bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 kali 2. Nah, maka karena 8 itu 4 kali 2, nah 4 di sini itu bisa kita samakan dengan pola di atasnya, yaitu 4 itu 2 kali 2. Sehingga di sini bisa saya tulis lagi dalam bentuk 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 yang depan miliknya 4, sedangkan 2 yang belakang miliknya ini, yang belakang ini. Oke, sehingga jumlahnya semua menjadi 8. Rupanya pun sama, karena 8 di sini adalah 2 kali 2 kali 2, maka 8 bisa saya ubah ke dalam bentuk 2 kali 2 kali 2, lalu kita kalikan lagi dengan 2 untuk menjadi 16. Begitu juga dengan 32, 16-nya kita ubah ke dalam bentuk 2 kali 2 kali 2 kali 2, lalu kita kalikan sekali lagi dengan angka 2, akan menjadi 3. Sekarang tentunya kalian pada waktu SD atau mungkin SMP sudah pernah menemukan pola perkalian seperti ini. Ini 2, 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali, dan seterusnya. Jadi perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Nah, itu biasanya kita temukan dalam konsep bilangan berpangkat, gitu kan. Maka perulangan perkalian angka 2 ini bisa kita tulis dalam bentuk 2 saja bisa kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 1. Lalu 2 kali 2 berarti kita membentuknya dalam bentuk 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 3. Yang keempat 2 pangkat 4. Lalu selanjutnya adalah 2 pangkat 5. Sekarang kita lihat. Pada lipatan ke-1, banyaknya petak itu ada 2 atau 2 pangkat 1. Pada lipatan kedua, banyaknya petak ada 4 atau 2 pangkat 2. Banyaknya lipatan ketiga, petaknya ada 8 atau 2 pangkat 3. Pada lipatan keempat, banyaknya petak 16 atau 2 pangkat 4. Dan pada lipatan kelima, banyaknya petak 32 atau 2 pangkat 5. Nah, kalau lipatan ke-1 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, lipatan ketiga 2 pangkat 3, lipatan keempat 2 pangkat 4, lipatan kelima 2 pangkat 5. Perhatikan angka-angkanya ini ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita punya lipatan ke-10, otomatis dia akan jadi 2 pangkat 10. Pangkatnya itu sesuai dengan banyak lipatannya. Nah, jadi saat kita mempunyai banyak lipatan ke n itu adalah variabel, suatu huruf yang nantinya bisa diganti dengan apapun, angka berapapun. Oke. Maka kita akan menemukan bahwa banyaknya petak itu akan sejumlah 2 pangkat n. 2 pangkat dengan banyaknya lipatan tadi. Kalau lipatannya n, maka dia akan menjadi 2 pangkat n. Nah, sekarang kita perhatikan, jika 2 pangkat 5 itu adalah perkalian berulang angka 2 sebanyak 5 kali. 2 pangkat 4 berarti angka 2-nya ada 4 kali, pangkat 3 ada 3 kali, pangkat 2 ada 2 kali, dan lain sebagainya. Misal 2 pangkat 10, maka dia angka 2-nya akan berulang sebanyak 10 kali. Nah, di bawah ini adalah 2 pangkat n. Karena 2 pangkat n berarti perkalian angka 2, nah tentu saja juga sebanyak n. N kali, atau bisa kita menyebutnya dengan n faktor. Lalu sekarang kita pindah ke sebuah cerita tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Tentunya kalian tahu kenapa kalian saat ini belajar dengan cara pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Ya, karena banyaknya kasus COVID-19 atau mungkin kita sedang berada di masa pandemi, sehingga memaksa kita untuk belajar jarak jauh seperti ini. Oke, kita simak cerita berikut ini. Virus COVID-19 itu sedang merebak di Indonesia dan di dunia, kita sudah tahu itu.
Oke, setiap harinya jumlah orang yang terinfeksi itu selalu bertambah. Mari sekarang kita mencoba untuk berangan-angan. Pura-puranya kita seorang peneliti yang sederhana saja di taraf kita gitu. Jika satu orang yang terpapar COVID itu akan menularkan virusnya dan membuat 3 orang lain terpapar dalam waktu 1 hari saja, maka kita harus mengilustrasikan penyebaran COVID-19 sesuai dengan keadaan. Oke, berarti 1 orang itu bisa menularkan virusnya ke 3 orang dalam waktu 1 hari saja. Ingat ya tadi, 1 orang itu dapat menularkan ke 3 orang yang lainnya dalam waktu 1 hari. Oke, maka kalau kita perhatikan judul di atas tabel, mula-mula terdapat 1 orang terinfeksi, maka pada hari ke-1, jadi setelah ada 1 orang terinfeksi, pada hari ke-1 dia menularkan kepada 3 orang lainnya. Maka di sini banyaknya orang baru yang tertular pada hari itu otomatis ada 3 orang. Nah, karena pada hari pertama ini sudah ada 3 orang, maka nanti 3 orang ini pada hari selanjutnya juga akan menularkan kepada orang-orang yang lainnya. Dengan aturan 1 orang menularkan ke 3 orang. Karena ada 3 orang, maka otomatis nanti pada hari selanjutnya ada 9 orang yang tertular. Masing-masing 1, masing-masing 3. Sehingga kalau 3 orang akan ada 9 orang. Nah, 9 orang ini pun pada hari selanjutnya dia akan menularkan masing-masing orang 3 lagi. Maka karena ada 9 kali 3 adalah 27 orang yang tertular. Nah, selanjutnya pun seperti itu. Ada 3 orang dari masing-masing orang. Nah, sehingga menjadi 81 orang. Di sini, seperti kita mencari pola di awal tadi, kita juga bisa menemukan pola. Langsung kita nyatakan dalam bentuk pangkat saja. Pada hari pertama, polanya adalah 3 pangkat 1. Pada hari kedua, polanya adalah 3 pangkat 2. 9, itu dapat dari 3 pangkat 2. Pada hari ketiga, 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Lalu pada hari keempat, 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, berarti kita sudah menemukan pola di sini. Polanya adalah bilangan 3 pangkat. Nah, kita lihat seperti tadi, pada hari ke-1 3 pangkat 1, hari kedua 3 pangkat 2, hari ketiga 3 pangkat 3, hari keempat 3 pangkat 4. Otomatis pada hari ke-n ini akan mendapatkan sebanyak 3 pangkat n. Dan 3 pangkat n adalah perulangan bilangan 3 sebanyak n kali. Ini jika mula-mula hanya terdapat 1 orang yang terinfeksi. Sekarang kita tingkatkan ke tahap selanjutnya. Nah, jika tadinya ada 4 orang terinfeksi, maka pada hari pertama, karena setiap 1 orang tadi menularkan kepada 3 orang, hari pertama dari 4 orang itu menularkan kepada 4 kali 3 berarti 12 orang. Lalu hari selanjutnya, dia akan menularkan kepada 3 orang lagi masing-masing, sehingga 12 kali 3 kita mendapatkan angka 36. Hari ketiga 36 kita kalikan lagi, berarti kita akan mendapatkan angka 108 orang yang tertular. Nah, hari keempat kita kalikan 3 lagi, berarti akan menjadi 320. Nah, sekarang kita lihat polanya seperti pada waktu pertama tadi. 12 tadi kita peroleh dari perkalian 4, kita kalikan dengan 3, karena 3 di sini adalah banyaknya orang yang tertular dari 1 orang saja, sedangkan 4 itu banyaknya orang yang terinfeksi pada mula-mulanya. Oke. Nah, dengan demikian 36 tadi kita peroleh dari 12 ini kalikan 3, maka bisa langsung saya tuliskan 12 tadi 4 kali 3. Nah, saya kalikan dengan 3 lagi. 108 juga berarti 36 kali 3. 36 itu 4 kali 3 kali 3 kali
3, 4 kali 3 kali 3, lalu kita kalikan dengan 3. 324 itu diperoleh dari 108 dikalikan 3, sehingga 108 itu 4 kali 3 kali 3 kali 3, lalu kita kalikan dengan 3. Lalu kita buat polanya. Kalau kita lihat di sini bilangan yang berulang adalah tetap angka 3, memperlihatkan banyaknya orang yang tertular setiap satu orang tadi. Oke, maka saya bisa menuliskan di sini adalah 4 kali 3 pangkat 1. 4 kali 3 pangkat 2. Lalu selanjutnya 4 kali 3 pangkat 3. Lalu 4 kali 3 pangkat 4. Nah, posisi pangkat pun masih sama dengan harinya ya. Oke, sehingga untuk hari ke N kita juga bisa menemukan polanya di sini. Polanya adalah 4 kali 3 pangkat N. Nah, berarti seandainya kita akan mencari banyaknya orang yang tertular pada hari ke-7 misalnya, atau hari keberapa, kita tinggal memasukkan angka 7 itu dengan pada posisi N untuk menggantikan nilai N. Misalnya di sini diganti 7, maka banyaknya orang yang terinfeksi adalah 4 dikalikan 3 pangkat 7. Kita bisa menghitungnya dengan kalkulator atau mungkin secara manual, sehingga kita akan mendapatkan banyaknya orang yang tertular itu seperti ini. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Nah, jika awalnya hanya terdapat 1 orang yang terpapar, berarti ini adalah kasus kita yang pertama tadi, yang tabelnya ini. Jadi kalau 1 orang terpapar, hari ke-1 3, jadi 9, 27, 81, dan seterusnya dengan pola 3 pangkat N tadi. Jika awalnya hanya terdapat 1 orang terpapar, dalam waktu berapa hari jumlah orang yang terinfeksi akan lebih dari 100. Jadi yang ditanyakan di sini adalah jumlah, bukan banyaknya orang yang tertular pada hari itu. Kalau jumlah, otomatis orang-orang yang tertular sebelumnya itu juga akan masuk dalam hitungan. Nah, dalam waktu berapa hari jumlahnya akan melebihi 100? Kita bisa menghitungnya di sini. Kita lihat lagi ke tabelnya. Pada mulanya ada 1 orang. Berarti pada hari ke-1 dia bertambah 3. Berarti akan menjadi 1 tambah 3. Akan menjadi 4 orang. Pada hari kedua bertambah 9 lagi. Tadinya sudah ada 4 orang, bertambah 9 berarti dia menjadi 13. Hari ketiga bertambah 27, berarti 27 ditambahkan dengan tadi sudah ada 13, berarti kita mempunyai 40 orang yang terinfeksi pada hari ketiga. Dan pada hari keempat bertambah lagi 81. Tambah 81 berarti menjadi 121 karena tadi ditambahkan dengan 40. Nah, itu terjadi pada hari keempat, jumlahnya adalah 121. Nah, dari 4 hari tadi, jumlah yang melebihi 100 itu otomatis kita mulai pada hari ke. Sehingga kita bisa menjawabnya di sini. Nah, sehingga dalam 4 hari saja jumlahnya sudah melebihi 100. Sekarang kita pikirkan, kalau dalam 4 hari saja jumlahnya sudah melebihi 100, padahal realitanya di Indonesia ataupun di tempat-tempat lain, 1 orang yang terkena COVID itu bisa menularkan lebih dari 3 orang, tidak hanya 3 orang. Dan waktu penularannya mungkin lebih singkat daripada 1 hari. Begitu kita ketemu, kita langsung kena. Begitu kita ketemu, kita bisa langsung kena, seperti itu. Nah, berarti betapa berbahayanya virus ini, itu harus kita sadari. Jadi, bagi kalian yang sekarang berada di rumah, melakukan pembelajaran dari rumah, tidak usah banyak mengeluh. Oke, kita melakukan semua ini adalah untuk keselamatan diri kita dan juga keselamatan dari orang-orang sekitar kita. Dengan pandemi ini, kita belajar banyak, terutama itu tentang masalah teknologi,
Kalau misalnya tidak ada pandemi, mungkin kita tidak belajar dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang ini kita pakai. Begitu ya. Oke. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari di awal tentang konsep eksponen. Jadi, jika saya punya bilangan itu adalah A yang merupakan bilangan real. Bilangan real itu bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan positif, bilangan negatif, semuanya masuk. Dan N itu adalah bilangan bulat positif. Oke. Maka kalau kita punya A pangkat N itu adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Penulisannya seperti ini. Berarti A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Oke. Nah, A pangkat N itu sendiri, A itu bisa kita namakan dengan bilangan pokok, lalu N itu bisa kita namakan dengan pangkat. Oke, ingat ya, ini bilangan pokok dan ini adalah pangkat. Lalu tentu saja kalian masih ingat dengan soal-soal ini. Soal-soal ini adalah soal-soal di tes awal yang saya berikan tadi, gitu ya. Nah, kita hanya ingin mengingat-ingat tentang beberapa sifat sederhana dalam perpangkatan atau dalam bentuk pangkat. Oke. Kalau kalian punya dua buah bilangan dengan bilangan pokok yang sama, ini sama-sama P, lalu kemudian dia dikalikan. Maka, apa yang terjadi pada pangkatnya? Kalau kalian ingat, untuk kasus seperti ini, maka saat kita mengalikan dua buah bilangan dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya akan kita jumlahkan. Di sini ada 2 dan juga 3, maka 2 ditambah 3 akan menjadi 5. Kalau kita mempunyai pembagian, kita mengurangi dengan kita kurangkan pangkatnya. Berarti 4 pangkat 4 dikurangi 3. Kan sama dengan 4 pangkat 1 atau sama dengan 4. Saat kita punya bilangan berpangkat lalu dipangkatkan, maka pangkatnya ini kita kalikan. Sehingga menjadi 2 pangkat 8. Nah, lalu untuk bentuk seperti ini, kita lihat dulu dia ada berapa bilangan pokok. Nah, di sini semuanya itu mengandung 2 bilangan pokok, yaitu A dan B. Sekarang akan kita hitung berapa pangkatnya A dan berapa pangkatnya B. A di sini, dia ada A pangkat 2, lalu dikalikan lagi dengan A pangkat 2, lalu di sini ada pembagian dengan A pangkat 3. Yang dikalikan tadi seperti ini adalah dijumlahkan, lalu yang pembagian kita kurangkan. Berarti ada 2 ditambah dengan 2 untuk yang perkalian, lalu dikurangi dengan 3. Seperti ini. Lalu untuk B sendiri, B itu di sini ada pangkat 3, lalu yang bawah adalah pangkat 1, sehingga B-nya pangkat 3 dikurangi 1. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan hasil seperti ini. A pangkat 1 dan B pangkat 2. Ini adalah penerapan dari sifat-sifat eksponen pada waktu SMP dulu. Jika ada 2 buah bilangan dengan bilangan pokok sama dan dia dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika 2 bilangan tersebut dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Dan jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya dikalikan. Nah, begitu tadi teman-teman, sekilas tentang pembelajaran tentang konsep eksponen. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan pemahaman yang lebih pada kalian. Sekian dari saya. Jika banyak kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.